Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi-pagi hari di weekend ini saya sudah berada di Meikarta melakukan olahraga supaya tubuh sehat dan Siap. mental juga sehat ya. Dan alhamdulillahnya lagi sekarang saya sudah bersama dengan seorang manajer di pabrik makanan, pabrik yang terkenal di Indonesia. Saya perkenalkan, ini Pak Eko Mulyadi. Halo, pagi semua. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Sandi. Ya, Gimana Pak Sandi? alhamdulillah Ya. baik ya. Lama kita nggak ketemu ya. Ada kurang lebih berapa lama ya? Dari terakhir itu seingat saya sih mungkin udah hampir 2 tahun kayaknya 2 tahun ya. Iya, nggak ketemu. Pak Eko ini dulu bekerja di satu tim dengan saya di perusahaan roti ya. Betul. Perusahaan roti. Wah, sekarang gede banget itu perusahaannya itu. Pak Eko sudah berapa lama kerja di pabrik makanan nih? Kalau total ya, kalau total sih saya kurang lebih udah ini tahun ke-20. Oh, udah 20 tahun. Iya. 2004 saya pertama itu di Tangerang, tapi memang nggak lama ya. Gitu. Gimana rasanya tuh kerja di pabrik makanan? Lebih enak Gimana ya? Pada prinsipnya kerja itu di pabrik makanan atau pabrik apapun itu hampir sama lah ya. Karena ada beberapa hal yang berbeda itu ya, ada kelebihan dan kekurangan sih pasti itu gitu. Sekarang posisinya apa, Pak? Waduh, Manajer posisi pabrik ya? Atau manufacturer manager? Ya, saya dipercaya untuk pegang factory lah untuk saat ini gitu. Manajer factory ini. Alhamdulillah ya. Jadi kita Alhamdulillah. bisa belajar dari Pak Eko Mulyadi ini. Pak Eko Mulyadi ini dulu lahir di mana, Pak? Asal mana nih? Kalau lahir saya ini orang Jawa, Pak. Tapi lahir saya di Lampung. Jadi saya jamur kesuma lah, Jawa Timur kelahiran Sumatera gitu. Apa? Jawa Timur kelahiran Sumatera, Jamur Kesuma. Jamur Kesuma, ya, itu ada perkumpulannya. Sebenarnya dulu ada ya Jamur Kesuma, bahkan pada saat saya datang ke Jakarta pertama itu saya di Tangerang ya. Itu ada, Pak Sandi. Jadi di Tangerang itu dulu saya ada sekitar 30 orangan Jamur Kesuma ya. Jawa Timur kelahiran Sumatera gitu. Itu sempat jalan sampai 2004-an lah gitu, 2 tahunan. Setelah saya ke Bekasi ini ya kita agak renggang nih, kurang kontaknya gitu. Tapi asik sih. Tapi dulu kan besar berarti di Lampung ya? Pasti. Sampai iya betul. Sampai selesai kuliah. Kuliah pun di Lampung saya, di Universitas Lampung. Oh, Universitas Lampung. Iya, Jurusan apa? Sebenarnya nggak sangat-sangat nggak menunjang dengan sekarang saya ada di perusahaan makanan ya. Saya sebenarnya lulus itu ilmu hama penyakit tanaman gitu ya. Jauh sekali ya. Jurusan ilmu hama penyakit tanaman. Tapi bisa juga kerja di pabrik makanan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu. Ya mungkin karena memang jalur rezeki, terus jelas usaha ya pasti ya. Tidak harus dari teknologi pangan ya, tapi jurusan lain pun bisa masuk ke industri makanan. Saya pastikan itu bisa karena saya sendiri menjalani itu gitu. Saya bukan orang tekpan gitu ya, bukan teknologi, atau misalnya kalau lebih ke makanan ya food tech ya, food teknologi misalnya gitu. Tapi saya nggak sama sekali. Tapi ya dengan berjalannya waktu kita pelajari semua, ternyata sama sih sebenarnya bisa kita pelajari gitu. Jadi apapun jurusannya bisa di industri makanan. Bisa. Terus setelah kita masuk ke industri makanan kita bisa belajar. Betul. Ya. Oke, itu jadi motivasi untuk sarjana selain teknologi pangan lah ya. Ya, betul. Sebenarnya sebelum jauh ke sana Pak Sandi, itu saya masuk ke pabrik makanan itu sebenarnya awalnya karena di waktu itu ya 2004-2005 itu untuk masuk ke manufacturing dengan jurusan saya memang waktu itu agak sulit ya. Saya apply sana sini sulit, tapi saya masuk ke pabrik makanan awalnya itu justru pakai ijazah saya SMA. Gitu. Jadi setelah saya ke Bekasi ini di tahun Desember 2005 itu ya, itu saya masuk ke suatu perusahaan juga makanan. Itu selama setahun setengah saya itu pakai ijazah SMA. Oh, jadi level apa tapi itu? Untuk dari mulai level operator juga saya. Wih, hebat nih. Berarti dari level operator dari operator kerjanya kayak mana udah tahu pasti ya? Itu karena saya jalanin itu dari operator itu saya kurang lebih sekitar setahun, terus saya dinaikin jadi staff. Nah setelah itu baru saya pindah ke perusahaan berikutnya yang sekarang yang dulu dengan Pak Sandi bareng ya. Itu baru ke situ saya naik lagi ya jadi shift leader gitu ya.
Terus lanjut di sana pun ya sebenarnya sampai manajer juga ya di perusahaan itu gitu. Oh iya. Itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersyukurnya ya usahanya nggak sia-sia gitu. Dengan pendidikan yang tadinya SMA terus masuk ke perusahaan itu kita pakai benar-benar pure ijazah kita yang sarjana gitu kan. Itu pressure-nya apa tuh? Bedanya pressure jadi operator sama di level manager itu Wow. apa? Tekanannya lebih berat mana? Pasti jauh ya, beda ya, karena tanggung jawabnya beda Pak Sandi. Jadi secara tanggung jawab aja beda. Kalau operator itu kan apa yang dirumuskan, diputuskan, dijalankan. Nah, operator itu pelaksana kan, yang menjalankan aja. Jadi apapun yang diputuskan oleh manajemen ya dia hanya eksekutor aja gitu. Ya. Jadi asal itu dijalankan 5 atau 6 tahap itu dengan benar ya itu sudah selesai dia tanggung jawab dia gitu. Tapi kalau manajer setelah tanggung jawab ya satu, dia harus bisa memastikan departemen dia sendiri. Kedua, dia harus pastikan apa saja yang harus dilakukan untuk membuat departemen dia, departemen saya, atau tanggung jawab saya itu berjalan dengan baik dan benar semuanya. Jadi kalau manajer itu, kalau operator itu hanya perhatikan, saya buat produk harus jadi bagus, jumlahnya sekian, udah cukup. Tapi kalau manajer itu harus perhatikan man-nya, manpower-nya, metodenya, materialnya, 5M gitu kan. Itu ya? Nah, 5M itu. Bahkan untuk yang money-nya sendiri itu harus ke manajemen itu benar-benar kalau manajemennya nggak push keras, aman gitu. Tapi kalau push keras, nah itu tanggung jawabannya lumayan itu gitu. Jadi pressure-nya lebih tinggi manajer ya. Betul. Terus bagaimana cara bagaimana supaya tidak stres gitu sebagai manajer? Kalau untuk tidak stres itu satu nih ya kuncinya nih teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau nggak stres, kita harus mencintai pekerjaan itu. Harus mencintai. Satu, pertama harus mencintai pekerjaan itu. Jadi apapun pekerjaannya, saya sebenarnya bukan basicnya di sini, tapi saya harus mencintai nih, gitu kan. Itu yang pertama. Dengan mencintai kita suka pekerjaan itu, jadi pas kita melakukan juga happy. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ya jujur ya kita sebagai pekerja ini kan kita bicara karir juga membutuhkan berapa banyak sih THP yang kita terima gitu kan. Itu juga bikin kita happy. Pada saat kita diperhatikan pasti kita happy. Tapi itu kan dari sisi manajemen lah ya. Tapi dari segi kita sendiri harus mencintai perusahaan itu, terus berusaha ikhlas ya. Kalau kerja harus ikhlas tuh. Jadi ikhlas. Jangan sekali-kali, saya udah berbuat banyak nih, tapi gaji saya nggak naik-naik misalnya gitu. Itu pasti akan sakit sendiri nanti. Iya ya. Jadi harus ikhlas, terus ya jangan sekali-kali kita nggak jujur juga. Itu pasti akan ketemu masalah yang menyebabkan diri kita juga nanti akan nggak betah akhirnya di situ gitu. Jadi harus mencintai, jujur, apa tadi satu lagi? Ikhlas. Bekerja ikhlas. Itu biar tidak stres ya. Kalau biar tidak stres, arahnya lebih ke situ sebenarnya. Nah, ya. Karena banyak juga yang level operator atau staff itu sering mengeluh ya. Itu bagaimana menangani bawahan anggota yang banyak mengeluh itu? Seperti apa itu? Kalau semua digeneralisir bahwa semua karyawan itu di level apapun UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau dia hanya berpikir bahwa uang yang akan bikin dia senang, kita udah pasti end, Pak. Udah pasti end. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Gimana bawahan kita itu bisa harus tetap happy. Contoh nih, kalau misalnya orang yang tidak kita perhatikan, contoh perhatikan kecil aja. Kalau yang saya lakukan biasanya, operator, staff, bahkan sampai level leader ya, itu dia di hatinya itu kan punya keinginan untuk dekat dengan atasannya, apalagi level di atasnya yang agak jauh gitu. Begitu kita gemba jalan di seluruh faktori, kita tepuk punggungnya, terus kita sapa, secara personal itu kita dekati, apa masalahnya kita ajak ngobrol, itu mereka langsung bisa terbuka dan sebenarnya baik-baik saja gitu. Artinya mereka itu hanya beberapa orang itu ikut-ikutan dengan orang yang sebenarnya tidak tahu kenapa dia tidak nyaman, karena tidak diperhatikan. Di samping ya kalau ada kesempatan ya harus diberikan. Artinya kalau memang harus ada kesempatan untuk upgrade, berikan ke mereka yang memberikan sumbangsi paling baik pastinya gitu. Fair lah gitu. Nah, itu. Ini penting juga ya. Ini buat pelajaran buat manajer ya, bagaimana memperlakukan bawahan itu harus secara pendekatan personal ya. Betul, personal itu penting, Pak. Karena kalau nih ya, operator itu ya di briefing misalnya sistem-sistem perusahaan yang ada menerapkan briefing itu ya. Di briefing misalnya sama ship leadernya atau supervisornya.
itu di briefing saat ini, nanti pulang kerja besoknya pagi udah lupa kalau nggak di briefing lagi. Biasanya seperti itu. Iya, betul ya. Harus Makanya briefing. untuk selalu mengingatkan, merimain, biar dia tetap nggak ada keluhan, itu ya memang harus pertama kita dekati, supaya kita tahu masalahnya apa. Tapi sejauh ini, pada saat sudah didekati, dia jadi merasa lebih nyaman. Oh, saya kan hanya operator, di atas saya masih ada 4 level gitu kan. Tiba-tiba seorang yang lebih tinggi dari saya 4 level ini dekati saya, nganggap teman, nganggap bahkan sama-sama menganggap seorang pekerja juga gitu. Nah itu hati mereka itu jadi lebih besar. Dan saya lakukan itu di perusahaan yang saat ini ya. Nah, itu saya kerasa sekali karena waktu itu di 2019 itu lagi ada krisis kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Ya, ada beberapa permasalahan kecil lah gitu. Yang akhirnya si karyawan di level bawah, di worker, operator, senior operator, leader, bahkan sampai supervisor, itu pun merasa tidak nyaman. Akhirnya saya masuk di situ, memang butuh waktu ya, nggak bisa langsung begitu kita selesaikan langsung dampaknya langsung 100% hilang, enggak, tapi pelan-pelan kita dekati masalahnya apa timbul, dan bersyukurnya dengan kita lakukan pendekatan personal, itu impactnya kalau menurut saya ya, bukan 100% Pak Sandi, bener, itu bisa 200%. Jadi mereka semangat. Dari saya masuk sampai sekarang kita secara achievement factory itu sudah 3 kali lipat lebih sekarang. Gitu. Berarti efeknya besar. Besar. Productivity-nya besar. Jadi contoh nih hal kecil. Setelah kita lakukan pendekatan dan kita ajari yang di bawah kita langsung, manajer-manajer dan supervisor, dekati mereka secara personal, ajak, kasih tahu mereka harus open mind apa masalahnya, baru kita cari penyelesaian. Itu memang dampaknya bukan main ya. Jadi contoh nih, yang sebelumnya itu dalam satu batch A SKU itu bisa menghasilkan 25 karton, saat ini bisa 33 karton. Artinya bukan main itu produktivitinya. Tanpa merubah apapun ya, hanya merubah semangat karyawan untuk bekerja. Ya, menarik sekali itu ya. Nah itu tips buat itu level supervisor atau manajer ya. Untuk operator ini bagaimana? Tips-tipsnya bagaimana supaya ingin meraih karir yang lebih tinggi dari sebelumnya? Misalnya dari staff ingin jadi supervisor, dari supervisor ingin jadi manajer, itu tipsnya apa aja nih? Dalam bekerja itu, ini kalau saya secara pribadi Pak ya, saya itu punya moto, hari ini lebih baik dari kemarin. Itu secara simpul keseluruhan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Artinya apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Terus setiap hari ucapkan itu dan lakukan itu gitu. Nah, hari ini lebih dari kemarin itu sebenarnya kalau kita jabarkan luas sekali. Contoh nih, jadi ada beberapa poin yang harus dilakukan agar kita hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, ini versi saya ya, versi saya gitu. Jadi pertama, kita harus kenali teman-teman kita, kenali pekerjaan kita, pelajari, ya kan? Dan jangan pernah, kita harus selalu berusaha jangan pernah jadi beban teman-teman kita yang satu level. Jangan pernah jadi beban teman-teman kita satu level. Contoh nih misalnya, ini level yang paling bawah lah, worker dan operator. Yang gajinya notabene sama. Dia masuk bulan ini dengan yang 1 tahun pun dia gajinya sama, UMR. Jadi harusnya secara porsi kerja, yang baru masuk 1 bulan dengan 1 tahun, harusnya sama dong porsi kerjanya. Kalau dia menghasilkan 10, yang baru sebulan juga kalau bisa 10 gitu. Tapi itu sebenarnya nggak bisa. Harus proses. Nah itu, untuk menuju ke sana, itu harus tunjukkan bahwa kinerjanya baik. Nah, baru secara global, disiplinnya harus baik. Contoh disiplin gampang lah. Masuk pulang, istirahat, balik lagi, itu disiplin. Kalau di line mungkin akan lebih detail. Jadi misalnya dia satu line itu ada 6 bagian, di 6 orang, itu di rolling muter terus. Jangan sampai membebani di satu bagian pun gitu. Itu. Jadi tadi memang harus banyak belajar, disiplin, ya kan? Terus ya kalau bahasa lebih tingginya itu angkatlah strengthmu setinggi mungkin. Artinya semangatnya itu untuk keluarkan kemampuannya jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Tunjukkan semuanya. Terus jujur tadi masuk Pak. Jadi pada saat kita jujur juga kita nggak akan ada penilaian dari atasan kita yang jelek, ya kan? Terus komunikatif. Komunikatif Pak. Ini penting nih. Komunikatif dengan teman. Ya, karena dia level paling bawah ya, dengan teman di satu tim, dengan atasan, baik itu komunikasi yang baik ataupun ya mungkin trouble ya, ada masalah atau apapun harus komunikatif.
supaya satu, ada 2 poin yang didapat. Satu, secara informasi dia tersampaikan. Iya. Yang kedua, secara poin positif dia, oh komunikatif nih anak. Nah, gitu. Itu kalau di level operator. Dan pada saat ada kesempatan, karena saya di sini juga sudah melakukan upgrade dari yang kontrak jadi karyawan, yang karyawan jadi leader, yang leader jadi supervisor, yang supervisor jadi manajer. Saya sudah melakukan itu gitu. Jadi peluangnya itu pasti ada ya? Ada, asalkan perusahaan itu ikut berkembang. Artinya posisi itu ada ya. Iya, iya. Nah, asalkan posisi itu ada, jangan pernah berpikir bahwa wah saya nggak bisa, saya nggak bisa. Nggak bisa itu dalam ucapan gitu. Jadi harus persiapkan diri dulu, perbaiki diri dulu. Secara kualitas ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang sering terlambat, sering istirahatnya lebih dari peraturan, itu jangan harap bisa naik. Ya, karena itu satu poin disiplin itu dia sudah pasti diskualifikasi gitu ya. Iya, betul. Nggak dapat predikat kalau misalnya diskualifikasi untuk disiplin itu 20% misalnya ya. 20% dia udah hilang, hanya 80 itu kalau 100% semua dia gitu. Jadi, ya ini inspirasi ya dan motivasi bagi teman-teman yang ya masih bekerja sudah 4 tahun 5 tahun masih staff aja ya, betul itu. Sudah sarjana atau master. Ya perbaiki diri dulu, nanti kesempatan itu pasti ada ya. Ada. Bahkan gini Pak Sandi, saat ini saya lakukan upgrade. Di saat semua orang bertanya, oh nggak mungkin, dia hanya lulus SMA. Itu bisa jadi supervisor. Saat ini saya punya supervisor yang hanya SMA, dan di perusahaan saat ini saya bekerja, itu tidak ada satu orang pun supervisor yang lulusan SMA. Itu walaupun dia udah 10 tahun mungkin ya, tetap aja nggak ada yang lulus SMA. Dan dia ini ada satu orang dan dia punya strength yang saya sangat butuhkan, teliti dan cepat dalam memberikan informasi. 2 poin itu aja sebenarnya dia yang strengthnya yang cukup melebihi dari teman-temannya gitu. Iya. SMA dia, SMA hanya SMA di supervisor. Bisa. Mungkin dulu ada bisa sampai manajer juga bisa ya? Kalau zaman dulu saya yakin, cuma sekarang kan lulusan baru banyak sekali ya. Artinya untuk sampai level supervisor pun mungkin banyak yang di pikirannya itu berpikir, wah saya kan hanya SMA, saya hanya SMK, saya hanya ini. Tapi di pabrik makanan bisa, itu saya pastikan. Dan saat ini saya berani diadu, orang yang saya upgrade jadi supervisor dengan lulusan SMA itu dengan yang S1 pun saya berani diadu. Iya. Kemampuannya ya. Nah, itu. Kemampuannya bisa juga lebih ya? Bisa jadi lebih. Itu berarti bisa jadi lebih karena memang kesehariannya dia belajar terus. Betul. Ya, untuk meningkatkan potensi diri. Ya. Nah itu penting tuh. Pokoknya saat ini memang tidak semua orang akan menangkap apa yang kita kasih lah ya. Apa pengalaman yang kita sharing belum tentu. Tapi poin pentingnya itu tadi yang pertama saya sampaikan Pak Sandi. Hari ini tuh harus lebih baik dari kemarin. Iya. Oh itu definisi sukses berarti ya? Iya, artinya lebih baik itu nggak mesti saya sekarang poin 6 terus langsung 10 atau 15, enggak. 6,2, 6,3 itu fine gitu. Tapi setiap hari nggak boleh ada kemunduran gitu. Iya. Itu intinya. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Iya, terus begitu. Begitu datang hari itu akan kita ucapkan lagi dan lakukan. Hari ini akan lebih baik dari kemarin. Gitu. Iya. Setelah bekerja seminggu full di kantor gitu. Iya. Dengan pressure, weekend saatnya jalan-jalan gitu ya? Ya, sebenarnya bisa jalan-jalan, bisa kayak kita sekarang nih kan? Ya, enggak Pak Sandi, kita ketemu di tempat yang ya saya cukup berkeringat sih. Walaupun nggak begitu banyak, karena saya nggak paksakan untuk lari yang kayak anak-anak muda banyak di sini gitu kan. Tapi saya cukup sebenarnya jalan cepat, jalan lambat, lari sedikit, happy, nikmati udara segar, itu aja. Olahraga itu penting ya buat buat apa ini? Jadi gini Pak. Kesehatan mental, kesehatan fisik. Otomatis ya yang pertama. Umur saya udah hampir 50. Nah, saya kan butuh jaga kebugaran. Kenapa? Pada saat kita tidak bugar, pikiran kita itu diajak berpikir lebih, itu pasti nggak kuat Pak. Kalau ujung-ujungnya nanti kita stres larinya, sakit. Perusahaan mana yang mau pakai orang sakit-sakitan gitu kan? Nah, intinya kan gitu ya. Jadi kesehatan itu penting baik secara pribadi ya, untuk impact ke pribadi ataupun ke impact pada saat kita bekerja. Dengan badan sehat kan ya pikiran kita insya Allah juga jadi sehat sih gitu. Dulu olahraganya badminton setahu saya. Ya. Sekarang bagaimana tuh? Badminton saat ini saya kurangi, seminggu sekali saya masih. Tapi kadang-kadang ya seminggu 2 kali masih ada badminton. Terus malam ya. Cuman kalau yang ya kadang-kadang weekend kita jalan atau lari kecil lah ya, itu kita coba jalanin Pak Sandi, itu penting menurut saya. Buang lemak-lemak yang bikin penyakit, ataupun toksik yang kita keluarin lewat keringat itu baik sekali itu.
Jadi selain olahraga juga jaga makanan. Ya, itu sih harusnya ya. Cuman memang saya belum bisa konsisten ya. Sebenarnya yang paling bagus adalah jaga pola hidup ya. Jadi dari makan, olahraga cukup ya kan. Tidur juga jangan terlalu malam, itu penting juga ternyata gitu. Nah, itu juga salah satu yang membuat kita akan terlihat bugar. Terutama kalau di level manajer nih ya. Manajer itu dituntut untuk berpikir masalahnya gitu. Gimana caranya, dilakukan apa sehingga departemen atau bisnis ini berjalan dengan baik sesuai target dari perusahaan gitu. Nah itu kalau kita nggak bugar, meeting ngantuk misalnya, itu kan juga nggak meningkatkan penilaian perusahaan terhadap kita juga. Jadi kalau ada kesempatan pun kita kayaknya jadi nomor 100 kayaknya, bukan jadi nomor 1 gitu untuk ke sana gitu. Harapan ke depan apa, Pak? Sebenarnya saya masih punya harapan ya, karena saya sudah yakin saya pasti bekerja, artinya sebagai pekerja ya saat ini. Saya masih ada 2 Pak. Sebenarnya kalau saya tetap bekerja, saya masih pengen punya karir naik lagi. Artinya mungkin ya saya nggak tahu apakah nanti yang bisa saya dapat ya. Apakah itu namanya GM operasional atau mungkin dia di atasnya, ya saya nggak tahu. Tapi saya masih punya keinginan untuk itu kalau berkarir di bekerja di perusahaan. Atau yang kedua memang saya punya keinginan setelah 50 pengennya saya buka kecil-kecilan usaha. Itu. Jadi wirausaha. Betul. Jadi ke sana pengennya gitu. Kalau bisa itu akan lebih baik menurut saya. Ya, saya doakan Pak Eko lebih sukses. Amin, amin, amin. Ya, ini nggak terasa waktunya ya udah lebih dari 20 menit juga ini. Iya, kita karena lama juga nggak ketemu ya Pak Sandi ya. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan sama penonton di rumah? Ya, halo semua. Saya pesan aja ke semua teman-teman ya, level apapun. Pada saat kita bekerja, dimanapun kita bekerja, jangan pernah mengeluh. Ya. Ikhlas, jujur, jangan pernah kita tidak disiplin. Ya. Motivasi kita itu nggak cukup 100%. Tuh, 200% menurut saya kalau memang kita mau punya peningkatan. Tapi kalau kita mau biasa-biasa aja boleh 100% atau di bawahnya, sedikit boleh. Dan ingat, pesan saya, hari ini lebih baik dari kemarin. Lakukan dan ucapkan setiap hari. Luar biasa nih Pak Eko ini ya. Ya, kita cukup sampai sini ya. Ya, nanti Pak Sandi. Mungkin suatu saat kita bertemu lagi ya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Ya demikian video ini. Kalau memang bermanfaat, tolong di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.